Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat firman-Mu. Firman-Mu akan memberikan pedoman dan pelita bagi langkah-langkah hidup kami, dan juga kemerdekaan dalam hidup kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, kesempatan yang indah ini, kita kembali akan mendengar firman Tuhan, dan saya percaya bukan sekedar mendengar, bukan sekedar mengerti saja, tapi kita betul-betul hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi langkah-langkah kehidupan kita. Hari ini, hari yang sangat luar biasa, hari yang istimewa, karena setiap hari Tuhan ciptakan itu untuk kita. Kita akan membahas dari sebuah peristiwa yang luar biasa di zaman Yesus, yaitu peristiwa ketika dia memberikan makan ribuan orang, yang kita biasanya mengenal dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah satu-satunya mujizat yang ditulis oleh 4 kitab Injil: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Matius, Markus, dan Lukas itu adalah kitab Injil yang dinamakan sinoptik. Kenapa sinoptik? Itu karena similar atau sama atau mirip. Jadi ketika kita membaca Matius, Markus, Lukas, banyak sekali kemiripan di situ. Yohanes adalah satu-satunya Injil yang bukan sinoptik, yang tidak mirip dengan 3 yang pertama itu. Yohanes adalah satu-satunya murid. Ya, Yohanes adalah murid Yesus yang menulis buku ini. Dia adalah murid Yesus yang tidak kabur. Karena kita pastinya pernah membaca bahwa ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya melarikan diri. Yang satu menyangkal, yang satunya lagi menjual Yesus. Tapi hanya Yohanes yang didokumentasikan di Alkitab yang ada di hadapan kayu salib pada saat itu. Ada di depan kayu salib. Dan dia melihat sendiri betapa besar karya kasih Kristus yang ada di depan matanya. Dan kemudian sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus menitipkan ibunya, Maria, untuk tinggal bersama dengan Yohanes. Jadi pastinya Yohanes menuliskan buku-bukunya berdasarkan dengan pandangan mata dia sendiri, dan juga apa yang dia belajar dari perspektif ibu daripada Yesus sendiri. Ini luar biasa. Jadi makanya dia memulai kitabnya berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Dia tidak memulai dengan kelahiran Yesus. Dia bahkan membahas sebuah peristiwa yang terjadi dan sudah ada sebelum kitab Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman adalah Allah, dan seterusnya. Dan kita kalau mau belajar tentang kasih yang sebenarnya, itu banyak sekali diajarkan oleh Yohanes. Yohanes menuliskan 5 buku yang ada di perjanjian baru kita. Jadi kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan juga dia menuliskan buku Wahyu. Ya. Jadi dalam kesempatan hari ini, dalam pembahasan 5 roti dan 2 ikan, saya akan ambil bits and pieces. Saya akan ambil dari Markus, saya akan ambil dari Yohanes, dan juga dari sedikit dari Matius, supaya kita mengerti the whole picture, supaya kita mengerti detail daripada peristiwa ini, peristiwa yang luar biasa. Pertama kita akan buka dari kitab Markus, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30. Di ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa murid-murid itu disebut rasul. Dan ini pertama kali murid-murid Yesus disebutnya rasul. Kenapa disebut rasul? Rasul artinya adalah the sent one, yang mereka-mereka yang sudah dikirim. Karena sebelum ayat ini, murid-murid Yesus pergi dalam sebuah mission trip atau sebuah perjalanan penginjilan. Dan yang luar biasanya Alkitab mencatat di kitab Markus bahwa mereka dikirim 2-2. Dan kemudian mereka sudah diberikan kuasa oleh Yesus. Dan kuasa ini adalah kuasa untuk menyembuhkan dan juga kuasa untuk mengusir setan. Nah, setelah mereka kembali dari perjalanan ini, perjalanan penting ini, mereka kemudian disebut rasul di kitab Markus ini, dan konteks daripada pertemuan mereka dengan Yesus pada saat itu adalah mereka ingin laporan. Mereka ingin melaporkan apa yang terjadi di dalam mission trip-nya mereka, di dalam perjalanan penginjilan mereka pada saat itu. Jadi Markus 6 ayat 30 berbunyi, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus, memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka mau bercerita, pastinya mereka excited, mereka senang sekali bisa bertemu dan kasih laporan bahwa mujizat terjadi di hadapan mereka pada saat itu. Tetapi tentunya juga mereka dalam kondisi yang letih dan juga
ada kemungkinan ada di antara mereka yang dalam kondisi yang lemah fisik pada saat itu. Karena perjalanannya berat. Dan mereka menghadapi sesuatu pergumulan yang cukup berat pada saat itu. Dan mereka berhadapan dengan orang-orang yang kerasukan setan pada saat itu. Oleh sebab itu, makanya di ayat yang berikutnya, di ayat 31 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Makan pun mereka nggak sempat. Jadi bayangkan, ini adalah sebuah peristiwa di saat itu di mana mereka begitu kecapean dan mereka belum makan. Mereka belum makan. Oleh sebab itu Yesus mengajak mereka untuk yuk kita istirahat deh. Kita istirahat, kita mengasingkan diri, dan kita bisa rileks ngobrol-ngobrol. Hanya kita aja gitu ya. Nah, ayat yang ke-32 dikatakan, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Nah, rupanya perjalanan ini bocor Bapak Ibu. Jadi tujuan mereka bocor ke masyarakat setempat, dan orang-orang mendengar bahwa Yesus dan murid-murid ini sedang bepergian gitu ya. Dan mereka, terutama mereka melihat sosok Yesus yang kerap kali mengajar dan melakukan mujizat, mereka berbondong-bondong mengejar rombongan ini. Tentunya lewat jalan darat ya, dan karena rupanya tujuannya tidak begitu jauh dari tempat di mana mereka bertolak, dan mereka mulai mengabarkan kepada orang-orang di kota-kota sekitar situ ya. Jadi akhirnya mungkin saja mereka menaiki keledai atau kuda atau berlari bahkan pada saat itu. Dan ini tersiar sangat cepat dan mereka berkumpul dalam jumlah yang begitu banyak. Kemana sih Yesus dan murid-muridnya ini pergi? Rupanya mereka pergi ke kota yang namanya Betsaida. Di manakah Bapak Ibu bisa menemukan fakta ini? Ini tertulis di kitab Lukas. Ya, di dalam pembahasan Lukas tentang 5 roti dan 2 ikan, dia menulis itu terjadi di kota Betsaida. Kenapa saya ucapkan Betsaida? Karena nanti ada relevansinya dengan kisah yang akan kita baca ini ya. Jadi akhirnya di ayat yang ke-34, ayat yang ke-33 ya dikatakan begini, tetapi pada waktu mereka bertolak banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka, dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi mereka akhirnya sudah tiba dulu di Betsaida gitu ya. Nah, ketika Yesus mendarat, ketika akhirnya rombongan ini mendarat di ayat yang ke-34, ia melihat sejumlah besar orang banyak ya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka butuh diajar, mereka butuh dimentor, mereka butuh dilayani pada saat itu. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tentunya Yesus selalu mempunyai belas kasihan, mempunyai compassion heart gitu ya, kemurahan hati yang luar biasa, dan nggak tega untuk mengusir orang yang sebanyak itu yang mau berjumpa dengan dia. Dan pasti pada saat itu the disciples atau murid-muridnya capek Bapak Ibu. Secara fisik capek, mungkin saja ada yang sedang dalam kondisi sakit gitu ya. Dan mereka belum makan. Mereka baru kembali dari perjalanan yang jauh. Dan mereka betul-betul capek secara fisik, mereka letih sekali. Kalau dalam kondisi yang letih, susah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan waktu, memberikan tenaga, perhatian, dan lain sebagainya. Dan ketika hari sudah mulai petang, pastinya murid-murid sudah makin lapar gitu ya. Mereka memberikan sebuah pernyataan kepada Yesus yang sebenarnya kalau saya baca ini ya sebuah kode lah kepada Yesus. Dengan kata lain, ya udah yuk, pulang yuk. Suruh mereka cepat-cepat pulang juga orang-orang ini karena kami juga lapar, kami pengen makan, kami mau pulang gitu loh. Kami mau beristirahat. Jadi ayat yang ke-35 dan 36 dikatakan pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Dengan kata lain, ayolah Yesus suruh mereka pulang. Sebelum warung-warung dan nanti toko roti atau tempat makanan di sekitar sini tutup. Kasihan juga nanti mereka kalau pulang, mereka belum makan loh. Mereka nanti sampai rumah mereka mau makan apa gitu. Belum tentu juga mereka udah masak di rumah, mungkin begitu. Jadi suruhlah mereka pulang. Perhatikan ayat yang ke-37. Apa jawab Yesus? Yesus katakan begini. Tetapi jawabnya, perhatikan kalimat ini. Kamu harus memberi mereka makan. Mujizat multiplikasi 5 roti dan 2 ikan dimulai dari kalimat ini. Kamu
harus memberi mereka makan. Wow. Dan kemudian kata mereka kepada Yesus, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Siapakah murid ini? Siapakah murid yang mengatakan kalimat ini? Ya. Nah, itu ditulis di kitab Yohanes. Ya, coba kita baca sekarang di kitab Yohanes, pasalnya yang ke-6, ya, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Dikatakan begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Dengan kata lain, dia bertanya nih kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kenapa Yesus bertanya kepada Filipus, di mana tempat kita beli roti? Ingat tadi di awal, saya sudah membahas bahwa peristiwa ini terjadi di Betsaida. Nah, Bapak Ibu, Filipus ini, murid Yesus ini berasal dari Betsaida. Murid ini berasal dari Betsaida. Jadi selayaknya memang Yesus bertanya kepada orang lokal. Kalau saya pergi ke Surabaya, saya mau cari tempat roti yang enak, saya bertanya sama orang lokal. Betul atau betul? Bapak Ibu pergi ke Semarang, mau cari tempat roti yang enak, ya pasti bertanya sama orang lokal, orang Semarang. Ya. Dan sebaliknya begitu, ketika ada orang datang ke Jakarta, ya mau bertanya tempat makan yang enak, ya tanyanya sama saya, orang lokal, ya kepada orang yang tinggal di kotanya. Jadi, kenapa Yesus bertanya kepada Filipus? Karena itu, karena dia berasal dari Betsaida. Nah, perhatikan ayat yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-6, dikatakan hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia. Mencobai itu berarti tes him, untuk menguji dia sebenarnya, untuk menguji Filipus. Perhatikan kalimat berikut ini, sebab Yesus sendiri juga tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus juga tahu kok, nantinya dia akan melakukan apa, dia sudah tahu juga. Tapi dia ingin menguji muridnya, dia bertanya seperti itu. Sama seperti ketika banyak orang yang ingin membutuhkan kesembuhan, datang kepada Yesus, Yesus selalu bertanya ulang kepada mereka. Banyak orang buta datang kepadanya, orang lumpuh datang kepadanya, selalu ditanya ulang sama Yesus. Apakah yang kamu mau aku lakukan untukmu? Selalu dia bertanya ulang kepada mereka. Dia mau supaya mereka menyebutkan keinginan mereka atau kebutuhan mereka. Tuhan atau Yesus, aku mau melihat. Yesus, aku mau berjalan. Dan selalu respon balik daripada Yesus adalah, terjadilah sesuai dengan imanmu. Pada hari ini kita pasti menghadapi banyak kesulitan. Kalau kita sudah pernah menghadapi kesulitan, hari ini juga mungkin kita sedang menghadapi kesulitan. Kalau belum menghadapi kesulitan, pasti nanti ada kesulitan yang datang. Selama kita hidup di dunia, pasti ada badai. Selalu ada badai. Perhatikan prinsip firman Tuhan ini. Selalu ketika ada kebutuhan, dia selalu bertanya kepada kita, kamu mau apa yang aku bisa lakukan untukmu? Oleh sebab itu, perhatikan di dalam firman Tuhan hari ini adalah konteksnya, salah satunya adalah perbesar kapasitas imanmu. Perbesar kapasitas imanmu. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mengatakan, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ini adalah jawaban Filipus yang tadi kita baca di kitab Markus. Siapakah murid yang menjawab dengan jawaban ini? Ternyata adalah Filipus. Kenapa Filipus? Karena Filipus berasal dari Betsaida. Yesus bertanya kepada orang lokal pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu, ketika Filipus sudah ditanya, kemudian ada sebuah pernyataan lagi dari seorang murid yang lain. Dan Yohanes mencatat ini juga dengan cukup detail, dia menyebut namanya. Tertulis di Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dan 9 dikatakan seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi gini, prinsipnya begini. Setiap kali kita menghadapi masalah, ya selalu ada 2 perspektif. Pertama adalah kita melihat masalah itu besar. Yang kedua, kita akan lihat diri kita sendiri dan kita akan katakan, saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saya nggak bisa ini menghadapi ini, saya lemah sekali menghadapi ini. Saya nggak punya apa-apa. I have no resources. Dan ini terjadi dan ini adalah gambaran daripada 2 murid Yesus yang digambarkan di peristiwa ini. Yang pertama, Filipus melihat masalah besar.
Nggak mungkin bisa kasih makan orang sebanyak ini. Masalahnya besar. Andreas, dia melihat sesuatu yang dia sebenarnya sudah ada. Dia sudah miliki ini, sebenarnya ada nih. Ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Apakah artinya yang saya miliki pada saat ini menghadapi orang sebanyak ini? Dan seringkali kita ciut karena kita merasa bahwa iman saya nggak teguh, iman saya kecil, iman saya nggak ada artinya. Nah ini yang Yesus mau membongkar kehidupan dan pikiran dan hati kita dari paradigma yang salah masuk ke dalam paradigma prinsip kerajaan surga. Kita mundur sedikit, kita lihat kisah di 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ayat yang ke-6. Seorang janda yang bertemu dengan Elisa pada saat itu. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama mengatakan salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Dengan kata lain, ini debt collector udah datang, saya udah nggak punya apa-apa, saya udah menyerah dan sudah terpojok dan sudah mepet kondisinya. Jawab Elisa kepadanya, nah ini saya suka sekali karena ini mirip dan serupa seperti apa yang Yesus bertanya kepada orang-orang yang membutuhkan mujizat. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Seperti tadi kita bahas, Yesus selalu bertanya kepada kita, apa sih yang kamu mau aku lakukan untukmu? Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku, kemudian pertanyaan yang berikutnya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nggak punya apa-apa, cuman hanya buli-buli yang berisi minyak, nggak ada artinya. Cuman hal kecil yang aku punya. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau dan Tuhan mau lakukan bersama dengan kita. Ingat ya, tadi di kata pertama, di dalam peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan dimulai dengan kata memberi. Aku mau kamu memberi mereka makan. Perhatikan kata memberi itu. Di dalam kesesakan, kesulitan, berikan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berikan tangisanmu kepada Tuhan. Berikan doamu kepada Tuhan. Doa, tangisan, dan dengkul ini ketika kita pakai untuk berdoa, tidak ada artinya di mata manusia. Tapi itu berarti di mata Tuhan. Menurut pandangan kita seperti Andreas, kita mungkin katakan, nggak cukup Tuhan. Aku cuma punya air mata sama dengkul untuk berdoa. Tuhan katakan, nggak apa-apa. Itu cukup bagiku. Apapun yang kecil ketika bermitra dengan aku menjadi perkara besar. Menjadi perkara besar. Itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup ini. Ya. Tongkat di tangan Musa nggak ada artinya ketika bermitra sama Tuhan, lautan terbelah. Batu dan umban di tangannya Daud tidak ada artinya. Tapi ketika bermitra sama Tuhan, Goliat pun mati. 12 pengintai dikirim untuk mengintai tanah perjanjian. Pastinya Bapak Ibu sudah pernah membaca dan masih mengingat cerita ini. Yang 10 kembali dan mereka katakan 2 hal persis seperti apa yang Filipus dan Andreas katakan. Mereka katakan, oh mereka bangsa raksasa, mereka besar, mereka mengerikan. Dan kemudian juga mereka mengatakan bahwa kami seperti belalang. Kami menganggap diri kami seperti belalang. Apa yang kami bisa buat? Belalang lawan raksasa. Jadi selalu 2 perspektif. Perspektif yang pertama melihat masalah besar. Perspektif yang kedua adalah merendahkan diri sendiri. Kami bisa apa? Tapi ada 2 pengintai yang kembali dan mereka katakan betul mereka besar. Tapi Tuhan saya lebih besar. Tuhan saya lebih dahsyat. Makanya kita nggak pernah dengar nama-nama seperti Nafbi, Galdi, Palti. Itu adalah nama-nama 10 pengintai yang didokumentasikan di Alkitab. Tapi nggak pernah kita baca dan kita ketahui dan kita kenal. Karena mereka bukan pahlawan iman. Mereka akhirnya dihukum Tuhan tidak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi ada 2 nama yang selalu sampai hari ini kita dokumentasikan dan kita berikan nama-nama itu kepada generasi di bawah kita. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Pahlawan iman. Yang selalu mengatakan, betul mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Jadi itu yang Elisa sampaikan kepada janda itu.
Nggak apa-apa, punya buli-buli sekecil dengan minyak yang sedikit, nggak masalah. Kemudian dia katakan begini. Lalu berkatalah Elisa, ayat yang ketiga. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Kumpulkan bejana-bejana ini. Perhatikan kalimat ini. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kenapa jangan terlalu sedikit? Karena sebentar lagi minyak itu akan multiplikasi. Ketika engkau menyerahkan, memberikan kekhawatiranmu kepada Tuhan, terjadi multiplikasi, terjadi mujizat yang luar biasa. Pastikan bejanamu jangan hanya sedikit. Kenapa? Karena suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas. Suplainya Tuhan selalu lebih besar daripada kapasitas. Perbesar kapasitas imanmu, perbesar kapasitasmu di dalam hidupmu, di dalam pikiran dan hatimu. Percaya kepada Dia. Karena sebentar lagi suplainya akan mengalir lewat hidupmu. Jadi pastikan jangan cuma sedikit, bejananya yang banyak. Dan kemudian dia katakan, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah. Masuk ke dalam pintu. Setelah mengerti tentang prinsip ini, jangan dengerin hoax. Jangan termakan sama ketakutan. Jangan termakan sama berita-berita negatif. Saya nggak katakan kita nggak boleh nonton berita. Bagus nonton berita dan harus tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi jangan dimakan sama kabar-kabar buruk atau kabar-kabar negatif. Bapak Ibu, takut itu normal. Tapi jangan hidup di dalam ketakutan. Takut itu normal, tapi jangan hidup di dalam ketakutan. Dengar berita cukup. Apa yang kita perlu tahu cukup. Masuk ke dalam pintu, kemudian perbesar kapasitasmu dan terus katakan bahwa Tuhan, Engkau lebih besar dari masalahku. Engkau lebih besar dari masalahku. Perhatikan dan terus pandang karya di kayu salib yang begitu luar biasa besarnya daripada memandang masalahmu. Berikan kekhawatiranmu, maka multiplikasi damai sejahtera dan sukacita akan terjadi atas hidupmu. Bahkan multiplikasi hikmat terjadi atas hidupmu. Itu yang kita butuhkan di dalam zaman-zaman yang sulit seperti ini. Pergilah perempuan itu daripadanya, ayat 5. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Bejana dikasih, dia terus menuang. Bejana dikasih, dia terus menuang. Supply lebih banyak daripada kapasitas. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi. Ayo, masih ada lagi enggak? Kemudian anaknya mengatakan, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Habis bejananya. Dan perhatikan kalimat ini, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pertanyaan saya, kalau masih ada bejananya, minyaknya masih terus mengalir tidak? Pasti mengalir. Itu yang saya katakan, kenapa supply lebih besar daripada kapasitas. Supply lebih besar daripada kapasitas. Perbesar kapasitasmu, supaya engkau sendiri tidak rugi. Karena Tuhan mau mencurahkan mujizatnya. Tuhan mau mencurahkan pertolongan, perlindungannya atas hidup kita. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Terjadilah sesuai dengan kapasitasmu. Terjadilah sesuai dengan kapasitas imanmu. Makanya terus arahkan telingamu kepada ucapan firman Tuhan. Simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada iman. Itu sumber daripada kehidupan. Sumber daripada kesembuhan dalam hidupmu. Dan akhirnya wanita ini terlepas dari segala macam hutang. Karena dimultiplikasi oleh Tuhan. Kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-6. Sebelum mujizat 5 roti terjadi, ini yang Yesus lakukan. Yohanes 6 ayat 10 mengatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Bapak Ibu, sensus pada saat itu selalu yang dihitung adalah kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Jadi yang dihitung adalah prianya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Bukan. 5.000 pria. Kepala rumah tangga. Rata-rata satu keluarga mempunyai 2 anak. Jadi hari itu ada kemungkinan besar paling sedikit yang ada di hadapan Yesus dengan 2 anak dan 1 orang istri. Ada 20.000 orang paling sedikit di hadapan Yesus. 20.000 orang. Dan sebelum mereka menerima mujizat itu, Yesus katakan duduk.
Iman yang sejati, iman yang benar adalah duduk di hadiratnya. Duduk di hadiratnya. Ibrani mengatakan berusahalah masuk dalam perhentian. Rest in Him. Masuk ke dalam perhentian. Masuk ke dalam posisi di mana kita rest. Kita beristirahat, kita relax di hadapan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan tidak ada duanya. Tidak akan bisa diambil daripadanya. Itu yang terbaik Yesus katakan kepada siapa? Kepada Maria. Ketika apa? Ketika Maria duduk di kakinya dan terus mendengarkan suaranya. Relax. Iman yang benar adalah iman yang menyerahkan kekhawatiranmu kepada Dia. Itu iman yang benar. Biarkan Dia yang bekerja, biarkan Dia yang berperang bagi kita. Kitanya duduk tenang. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, berpegangan kepada kedua orang tua saya berjalan di tempat umum, tempat yang ramai. Dan saya nggak pernah bisa melihat ujung daripada perjalanan karena saya masih pendek sekali. Tapi saya tahu dengan pasti bahwa saya pasti sampai ke tempat yang aman dan nyaman dengan kedua orang tua saya. Selama saya memegang tangan mereka, pasti saya aman. Saya berserah total. Itu adalah kondisi atau sikap hati yang Tuhan mau kita lakukan kepadanya. Duduk, rest, beristirahat di hadiratnya. Relax. Tapi Pak, saya kan juga harus berusaha. Betul, nggak apa-apa. Kita lakukan bagian kita. Tapi seringkali banyak pintu yang ditutup Bapak Ibu. Dan banyak sekali yang Tuhan membiarkan sampai kita mentok. Kenapa? Supaya pada akhirnya kita bisa katakan kesaksian kita bahwa sudah tidak mungkin. Kondisi sudah tidak mungkin. Saya sudah berusaha sana-sini, nggak bisa. Tapi pada akhirnya sesuatu terjadi. Dan kita akhirnya bisa mengatakan itu semua karena Tuhan. Dan kemuliaan untuk nama besar daripada Tuhan itu sendiri, bukan nama besar kita. Itu yang Dia mau lakukan dalam setiap kehidupan kita. Duduk di kakinya. Duduk di kaki Tuhan. Dan pada akhirnya yang terjadi setelah mereka duduk, Matius pasal yang ke-14 ayatnya yang terakhir mengatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kepada orang banyak. Ya. Kata memberikan di sini di dalam pengertian bahasa Inggris adalah continuous present tense. Continuous present tense. Itu berarti ketika memberi tidak ada habisnya. Perhatikan prinsip ini. Mujizat 5 roti dan 2 ikan terjadi di tangan murid-murid Yesus. Terjadi di tangan murid-murid Yesus. Yesus menengadah ke langit, Dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya akhirnya yang membagi-bagikan kepada orang banyak, dan Bapak Ibu bisa bayangkan ketika mereka memecahkan roti itu tidak ada habis-habisnya. Mujizat multiplikasi terjadi di tangan murid-muridnya dengan sebuah pernyataan, sebuah suruhan, sebuah ajakan, sebuah perintah daripada Tuhan di awal. Berikan mereka makan. Berikan mereka makan. Jadi sebagai penutup dan rangkuman daripada firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengajak kita semuanya pada hari ini. Apapun kesulitanmu, apapun kesukaran hidupmu, berikan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berikan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita sudah belajar, berkali-kali kita sudah belajar. Ya kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan khotbah-khotbah saya pernah mengutip Matius 6 ayat 31 yang mengatakan bahwa janganlah engkau khawatir dan berkata, apakah yang akan aku makan, minum, dan pakai. Ya seringkali kita sudah mengerti khawatirnya, tapi kita tidak memperhatikan ada kata berkata di situ. Yesus mengajarkan jangan khawatir dan jangan juga berkata. Berkata itu apa? Berarti mengeluh. Mengeluh kepada orang-orang di sekitar kita. Aduh gimana ya besok, aduh suamiku di PHK, aduh bayar uang sekolah gimana, aduh gimana, aduh income berkurang, dan lain sebagainya. Itu berkata. Menghadapi kesulitan, berserulah kepada Tuhan. Jangan berkata-kata kepada siapa-siapa. Ya berkata-katalah kepada Tuhan, jangan mengeluh. Keluarkan ucapan syukur dari mulutmu. Lihat, ada perkara besar terjadi. Itu adalah arti daripada memberi. Kalau memberi kekhawatiranmu berarti stop, udah nggak ada lagi kekhawatiran. Walaupun di hati masih takut, tapi terus berikan kekhawatiran.
Makin kita bicarakan yang negatif, makin kita fokus kepada masalah kita, makin ketakutan. Dan akhirnya kita diselimuti sama ketakutan. Jadi jangan bicarakan hal-hal yang negatif. Selalu katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Aku tahu Tuhan pada waktunya. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Aku tahu Tuhan bahwa ketika aku menyerahkan kekhawatiranmu, itu berarti aku akan stop khawatir dan aku akan stop berkata-kata yang negatif. Dan aku akan terus memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu namanya memberi kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan setelah itu, lihat, ada mujizat multiplikasi terjadi. Pertama, biasanya Tuhan selalu memberikan damai yang betul-betul melebihi apa yang pernah dan bisa dipikirkan sama pikiran manusia. Kemudian dia berikan sukacita, dia berikan hikmat. Setelah itu baru ada mungkin benda-benda atau uang atau dan lain sebagainya yang itu istilahnya selalu sekunder. Ya. Percuma ada uang kalau kita nggak bisa mengelola. Jadi Tuhan selalu kasih hikmatnya dulu, kasih sukacitanya dulu, kasih damainya dulu. Baru nanti hal-hal yang sekunder baru menyertai hal-hal itu. Jadi nggak usah takut, Tuhan selalu berikan tepat pada waktunya. Yang penting apa ketika menghadapi masalah, kitanya yang berubah, bukan masalahnya. Masalahnya urusan Tuhan. Yang penting sayanya yang berubah. Ketika kita yang berubah, itulah arti berkat juga yang sebenarnya yang kita sedang alami di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya mengucap syukur dan saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan kita semuanya. Dan saya percaya bahwa ketika kita memperbesar kapasitas kita, kita selalu harus ingat dan bersuka cita karena apa? Suplainya Tuhan selalu melebihi kapasitas. Perbesar bejana imanmu. Perbesar bejana kapasitas imanmu. Dan lihat suplainya Tuhan akan terus mengalir dan mencukupi kita, menjawab doa kita, dan melepaskan kita dari semua masalah dan kesulitan hidup ini. Tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Kami berterima kasih Tuhan, kami belajar bahwa kami harus memberi kekhawatiran kami dan memperbesar kapasitas iman kami. Sehingga nanti suplainya Tuhan akan tercurah. Mujizat multiplikasi terjadi atas hidup kami. Karena kami belajar untuk memberi kekhawatiran kami. Kami belajar untuk memperbesar kapasitas iman kami. Dan kami percaya Tuhan, minyak itu akan terus mengalir. Suplainya Tuhan terus mengalir, mencukupi setiap kehidupan. Hamba-Mu berdoa pada hari ini kalau ada yang membutuhkan kesembuhan, kesembuhan sudah terjadi. Terjadi sesuai dengan iman-Mu. Ada yang membutuhkan pemulihan keluarga terjadi dalam nama Yesus. Ada yang membutuhkan pemulihan ekonomi terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar ya Tuhan. Dan selama perjalanan itu, terus Engkau ubahkan karakter-karakter kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah pada hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu senantiasa diisi penuh oleh Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada perlindungan penyertaan Tuhan, kesehatan bahkan kesembuhan sudah disediakan dan diberikan dalam hidupmu. Dan juga damai sejahtera, sukacita, hikmat ilahi melengkapi hidupmu dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan sudah menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Kita sama-sama katakan, amin.